Halo, perkenalkan, nama saya Cindy Marella, NIM M0219021. Di sini saya ingin melengkapi tugas mandiri saya, yakni tugas terstruktur mata kuliah wawasan pedagogi membuat bahan ajar mata pelajaran fisika SMP kelas 8 yang berjudul Gaya dan Gerak, yang bersumber dari buku paket Erlangga. Next. Yang pertama yaitu ada memahami pengertian gerak. Coba dibayangkan, jika ada sebuah mobil sedang melaju dari kota A ke kota B, apakah mobil tersebut dikatakan bergerak? Apa penyebabnya? Nah, menurut fisika, gerak suatu benda selalu dikaitkan dengan suatu titik acuan. Contohnya, seperti benda di atas mobil dikatakan bergerak karena mobil meninggalkan kota A dan berakhir di kota B. Titik acuan di sini adalah mobil terhadap kedua kota dibantu oleh ban mobil yang bergesek dengan aspal, sehingga mobil dapat berpindah tempat. Faktor yang memengaruhi mobil yakni adanya perpindahan posisi dari kota A menuju kota B. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya itu berubah. Next. Yang kedua ada gerak bersifat relatif. Apa artinya? Pemahaman sederhana. Misalnya, jika Anda berada di dalam mobil dan kondisi mobil sedang melaju di jalan raya, lalu di tepi jalan ada seorang yang berdiri diam. Anda dapat membayangkan saat berada di mobil, posisi Anda adalah tetap, tak bergerak sama sekali. Namun, berbeda jika menurut seorang yang berdiri tadi atau sebagai pengamat, ia akan merasa bahwa mobil telah membawa Anda meninggalkan dirinya dan mulai menjauh. Jadi, dapat diartikan bahwa sifat relatif gerak benda bergantung pada titik acuan yang digunakan. Dapat diartikan bahwa gerak bersifat relatif itu bergantung pada pengamatan kita, gitu. Selanjutnya, yang ketiga ada jenis gerak. Jenis gerak itu ada dua. Yang pertama, gerak menurut keadaan, dan yang kedua, gerak menurut bentuk lintasan. Gerak menurut keadaan ini ada dua macam. Yang pertama ada gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata ini seperti gerak pada umumnya, yang proses geraknya terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya itu diam, namun oleh pengamat mengira seolah-olah benda itu bergerak. Contohnya saat mobil melaju, pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak menjauhi kita, bukan? Padahal sebenarnya pohon tersebut adalah diam, tidak bergerak sama sekali. Namun dikarenakan arah dari kita berlawanan dikarenakan kita itu melaju ke depan, sedangkan pohonnya itu akan melaju ke belakang, akan mundur gitu. Nah, maka terlihat bahwa pohon itu berjalan menjauhi kita. Padahal sebenarnya pohon itu benar-benar diam, tak bergerak sama sekali. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak semu. Nah, yang kedua yaitu gerak menurut lintasan. Gerak menurut lintasan ini ada 3 macam. Yang pertama, gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus, tidak berbelok. Gerak lurus ini ada 2 macam. Yang pertama ada GLB dan GLBB. Yang kedua yaitu gerak melingkar. Gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Sedangkan gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Jadi, gerak melingkar dan gerak parabola ini jauh berbeda.
gerak melingkar. Gerak melingkar itu misalnya seperti Anda sedang memegang tutup botol. Lalu tutup botol itu diikat dengan benang maupun tali. Lalu Anda putar-putarkan di atas tangan. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak melingkar karena putarannya berbentuk lingkaran. Sedangkan gerak parabola itu seperti saat Anda memegang peluru lalu melemparkan peluru itu ke depan. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak parabola karena peluru pasti akan terlempar ke atas lalu ke bawah berbentuk seperti parabola. Nah, seperti itulah contohnya. Next. Tadi sudah saya jelaskan bahwa gerak lurus itu ada dua macam jenis. Yang pertama itu ada GLB dan GLBB. GLB adalah singkatan dari gerak lurus beraturan. Artinya, gerak lintasan dengan kecepatan konstan atau tetap. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lintasan dengan kecepatan konstan. Artinya, kecepatannya selalu bertambah secara teratur. Nah, gerak di atas berlaku persamaan dasar dari sistem kecepatan sebagai berikut. V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak lintasan benda dengan satuan meter, T adalah waktu tempuh benda dengan satuan sekon, dan V sendiri adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Namun, jika untuk mencari kecepatan rata-rata, rumusnya tetaplah sama, V sama dengan S per T, namun S dan T-nya ini dalam bentuk jumlah. Maksud dari jumlah itu jumlah dari jaraknya dibagi jumlah dari waktu. Jadi V sama dengan sigma S per sigma T. Nah, simbol sigma itu seperti simbol yang ada di PPT. Seperti angka 3 kembali. Nah, itu namanya sigma. Sedangkan untuk GLBB kini berlaku VT sama dengan V0 tambah AT, di mana percepatan A, simbol A sama dengan VT min V0 per T, di mana VT dan V0 ini, VT adalah kecepatan terakhir dan V0 adalah kecepatan mula-mulanya. Nah, untuk jarak lintasannya S sama dengan S0 ditambah VT. Next. Yang keempat yaitu memahami pengertian gaya atau force. Iya benar. Simbolnya F, force. Apakah yang kamu pahami tentang gaya? Jika disimbolkan, gaya ini dapat berupa tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk, arah, dan kecepatan benda. Jadi gaya ini sesuatu yang berupa adanya tarikan dan dorongan pada suatu benda. Nah, gaya ini pertama kali ditemukan oleh seorang pakar bernama Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727. Nah, kalian bisa melihatnya pada PPT saya, itu gambar pakar penemu Newton, yaitu Sir Isaac Newton. Nah, gaya ini satuan internasionalnya adalah Newton, atau simbolnya itu N kapital, yang merupakan suatu besaran yang memiliki nilai besar dan arah yang tertentu. Next. Alatnya untuk mengukur gaya adalah raja pegas. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di PPT saya.
Dari alat tersebut, cara kerjanya adalah sebuah balok massa itu digantungkan pada gantungan pegasnya itu. Lalu ditarik sampai baloknya itu bergerak. Kemudian setelah bergerak, kalian bisa melihat untuk mengukur ukuran dari massa balok tersebut. Ya, jadi intinya untuk mengukur massa baloknya itu saat massa baloknya itu mulai bergoyang-goyang, bergerak gitu saat ditarik. Ya. Next. Yang kelima yaitu ada resultan gaya dengan simbolnya itu R. Sebelumnya kalian bisa memahami dulu tentang arah dari gaya. Kalian bisa lihat di PPT saya, yaitu ada sebuah gambar balok dengan arah gaya yang berlawanan. F1 itu berada di ruas kiri dan F2-nya itu menghadap ruas kanan. Jadi intinya, jika benda bergerak ke arah F1, maka nilai gayanya bernilai negatif karena berada di ruas kiri. Sedangkan benda yang bergerak ke arah F2, maka nilai gayanya benda bernilai positif karena bendanya itu berada di ruas kanan. Nah, maksud dari negatif positifnya ini hampir sama dengan bidang koordinat. Ya. Kalau sebelah kiri itu bernilai negatif, sedangkan sebelah kanannya itu bernilai positif. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari nilai resultan ini ada dua macam, yaitu ada gaya searah dan gaya berlawanan arah. Misalnya jika gaya searah itu gampang, kalau mencari resultan itu kalau yang sebelah kanan, kalau arahnya sebelah kanan semua ya ditambah semua, kalau arahnya sebelah kiri ya dikurangi semua, gitu kan. Sedangkan gaya berlawanan arah itu harus kita lihat di manakah posisi dari gaya tersebut, di sebelah kiri apa sebelah kanan gitu. Jadi persamaan dari gaya berlawanan arah itu bergantung pada arah gayanya. Misalnya contohnya pada PPT saya, gambar sebelah kanan yang bawah. Untuk mencari gaya berlawanan arah, mengapa R sama dengan min F1 ditambah F2 min F3? Hal ini dikarenakan min F1 dikarenakan dilihat F1-nya itu ruasnya itu berada di sebelah kiri, jadi nilainya bernilai negatif min F1 ditambah F2. Mengapa F2-nya itu positif? Karena dilihat F2-nya itu berada di ruas kanan, jadi bernilainya positif. Sedangkan F3 mengapa negatif? Karena F3 sama dengan F1, ruasnya berada di ruas sebelah kiri. Nah, begitu contohnya. Apakah kalian paham? Ya, semoga paham. Jika paham, kita lanjut. Next. Yang keenam itu ada macam-macam gaya. Gaya itu ada gaya normal, gaya gravitasi bumi, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, gaya mesin, dan gaya otot. Apa yang kalian pahami tentang pengertian gaya-gaya tadi? Nah, coba kalian lihat di PPT saya. Gaya normal adalah gaya yang selalu tegak lurus terhadap permukaan kontak. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi supaya tidak melayang di udara. Nah, di dalamnya itu terdapat percepatan gravitasi bumi di mana simbolnya itu G yang bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat.
Selanjutnya, gaya gesek adalah terjadinya karena adanya dua benda yang saling bergesek. Arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Selanjutnya ada gaya magnet, gaya yang diakibatkan oleh magnet. Gaya pegas adalah gaya yang dilakukan oleh benda yang elastis. Contohnya yaitu pir. Ya. Terus gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh kinerja mesin. Dan gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Nah, untuk siswa SMP ini yang masih dipelajari tentang gaya itu kan yang sederhana-sederhana aja ya. Jadi biasanya itu masih dari gaya normal, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, sama gaya bekas. Biasanya yang diutamakan itu masih itu karena masih sederhana. Sedangkan kalau gaya listrik gitu biasanya udah yang ke jenjang lebih atas lagi. Nah, gaya ini berhubungan dengan hukum Newton. Karena dasarnya aja ditemukan oleh pakar Sir Isaac Newton, pasti berhubungan dengan hukum kekekalan Newton. Iya kan? Hukum Newton ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 diciptain oleh Sir Isaac Newton. Yang pertama itu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton dikenal dengan hukum inersia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Berarti F-nya itu sama dengan 0. Atau bendanya itu diam. Atau bila perlu misalnya akan bergerak itu dengan kecepatan yang konstan. Tidak berubah-ubah. Nah, itu yang dinamakan dengan hukum inersia. Jadi, ciri khas dari inersia itu F-nya itu sama dengan 0 atau diam. Atau bisa jadi bergerak dengan kecepatan yang konstan. Selanjutnya yaitu ada hukum 2 Newton. Hukum ini berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya, sehingga dapat ditulis dengan persamaan F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya bendanya, satuannya Newton, M adalah massa bendanya, satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Persamaan ini dapat dilihat di PPT saya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada hukum 3 Newton, yang dikenal dengan hukum aksi-reaksi, yang berbunyi, untuk setiap gaya aksi akan ada gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan. Nah, hukum 3 Newton ini biasanya itu diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yaitu saat peluncuran roket. Kamu pasti tahu dong peluncuran roket itu seperti apa. Peluncuran roket yang dimaksud adalah yang berperan sebagai gaya aksi di sini adalah pada api gas di bawahnya yang menarik ke belakang, dan gaya reaksinya yang menimbulkan roket akan meluncur ke atas bumi, yaitu lebih tepatnya meluncur keluar angkasa. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya aksi reaksi. Atau contoh selanjutnya yaitu saat kita mendorong tembok. Nah, kalau kita mendorong tembok, posisi badan kita itu kakinya itu kan mengarah ke belakang.
sedangkan tubuh kita mengarah ke depan. Nah, jadi ada kayak aksinya di sini, yaitu kakinya yang kakinya yang menarik ke belakang, dan tangan tubuhnya kita itu yang mendorong ke depan. Jadi ada gaya tarikan dan dorongannya gitu. Jadi gaya aksi itu gaya tarikannya, dan gaya reaksi itu gaya dorongannya. Nah, seperti itu. Kalau kalian belum paham, bisa cari lagi di searching di Google. Contoh-contoh lainnya itu seperti apa. Itu saya memaparkan cuma contoh yang sederhana. Nah, selanjutnya tadi sudah dikatakan bahwa macam-macam gaya itu kan ada banyak. Ada gaya normal, gaya gesek, ya kan. Nah, ini saya akan menunjukkan gambar di PPT saya, biar sedikit lebih paham apa sih gaya normal itu. Nah, gimana sih bentuknya. Nah, gaya normal itu kan dikatakan gaya yang permukaannya selalu tegak lurus kan. Nah, di sini yang dimaksud dengan gaya normal itu yang garis merah, yang ada simbol N-nya. Nah, kenapa tegak lurus? Karena ini ada papan. Yang warna kuning ini dimasalkan aja papan, jadi dia selalu tegak lurus. Nah, kalau gaya normal itu selalu mengarah ke atas atau bahkan ke bawah gitu. Nah, selanjutnya kalau gaya gesek. Gaya gesek tadi dikatakan bahwa arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah benda. Jadi kan ini arah bendanya itu kan di ruas kanan, sedangkan gaya geseknya itu ke ruas kiri. Nah, selalu berlawanan. Gaya gesek itu simbolnya F. Nah, yang ke bawah itu adalah gaya berat, benda berat, gaya berat. Nah, yang ke kanan itu kan arah gerak atau gayanya, force-nya. Tapi bisa dikatakan bahwa gaya normal itu pasti selalu mengarah ke atas. Ya. Nah, selanjutnya di sampingnya yaitu ada gaya pegas, gambar gaya pegas. Nah, gaya pegas ini saya katakan tadi itu seperti pir. Contohnya itu pir kan. Nah, cara prinsip kerja dari gaya pegas ini, ya ini yang pertama misalnya ini kan ada percobaan mula-mula, ini ada percobaan yang kedua. Yang mula-mula pertama pernya itu digantungkan. Pertama kan masih kayak perpanjangannya itu masih pendek, lalu kamu tarik, masanya itu kamu tarik, dan pernya itu akan semakin mengendor. Bahasanya itu mengendor, kayak memuai gitu ya. Apa ya? Ya, itulah pokoknya. Kayak mulai terulur lagi, mulai lebih panjang dari sebelumnya, dari mulanya kan, lebih panjang dari mulanya. Nah, cara menghitung perpanjangan pegasnya itu yaitu perpanjangan yang kedua dikurangi perpanjangan yang pertama. Perpanjangan ini disimbolkan aja X. Jadi X2 dikurangi X1. Nah, di mana X2 X1 ini dinamakan dengan delta X. Perpanjangannya sama dengan X2 dikurangi. Jadi bisa dicari untuk mencari nilai F-nya. Sedangkan F pegas itu F sama dengan K dikali delta X kuadrat, di mana K-nya itu adalah konstanta pegas dan delta X-nya itu adalah perpanjangan pegasnya. Nah, konstanta pegas ini tidak mematok selalu bernilai berapa gitu ya, enggak.
tergantung pada soal yang dikeluarkan. Jadi kadang pernah 100 Newton, 200 Newton. Jadi semuanya itu tertentu pada soalnya. Ya. Dan terakhir PPT dari saya yaitu ada massa dan berat benda. Pengulasan sedikit. Tadi sudah saya jelaskan bahwa berat benda itu W, kayak berat benda itu W kapital, yakni besaran gaya tarik gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Ini dapat dinyatakan ke dalam persamaan sebagai berikut. W sama dengan M dikali G, di mana G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Nah, W berat benda ini bisa dikatakan setara dengan force, kekuatan, dengan gayanya. Jadi W itu setara dengan F. Ya, gaya berat itu setara dengan gayanya. Nah, di sini dikatakan atau catatan ya, bisa dikatakan catatan. Nilai G yang saya cantumkan tadi itu bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Namun jika nantinya di soal itu tidak diketahui nilai gravitasinya, maka bisa dituliskan dengan mendekati nilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu PowerPoint dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa Anda paham. Jika belum paham, mohon maaf karena memang masih banyak kekurangan. Dan terima kasih karena sudah mau mendengarkan informasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sekian, terima kasih.